Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harvey Muiz terdakwa dalam kasus ini. Ditemani kuasa hukumnya, artis Sandra Dewi tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi tadi. Sandra Dewi tidak banyak bicara saat memasuki ruang persidangan. Kehadiran Sandra Dewi untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Harvey Muiz didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut adalah hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Bukti transaksi pembelian tas. Dan pemirsa, usai bersaksi di sidang korupsi timah yang menjerat suaminya, Sandra Dewi mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap dirinya. Sandra Dewi juga kembali menegaskan bahwa tas-tas mewah yang dimilikinya bukanlah hasil pemberian Harvey Muiz. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah. Sebelumnya, pemirsa, kepemilikan sejumlah tas mewah milik artis Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Dan berikut ini adalah tas mewah milik Sandra Dewi yang disita. Artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. 88 tas Sandra Dewi disita dan dipertanyakan. 6 diantaranya sempat dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Dan berikut sejumlah tas milik Sandra Dewi. Tas Hermes model Lindy 20 warna coklat, harga aslinya Rp177 juta. Chanel model klasik double flat back warna merah, harga aslinya Rp90,8 juta. Dior model medium bobby bag warna coklat, harga aslinya Rp62.560.000. Chanel model klasik double flat back warna baggy dengan harga aslinya Rp152,98 juta. Chanel model klasik double flat back medium warna abu-abu, harga aslinya mencapai Rp70,73 juta. Dan berikutnya tas mewah Sandra Dewi terbukti palsu, tidak dapat diautentikasi. Hermes Gypsier Mini Stem B 2023 warna beton atau putih, harga aslinya mencapai Rp150 juta. Jika dalam persidangan terakhir Sandra Dewi menyatakan bahwa ia memiliki tas hasil endorse dan bukan pemberian suaminya, lantas bagaimana pertanggungjawaban melalui pajaknya? Dan bagaimana menjawab keaslian dari tas-tas mewah miliknya? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aktris Sandra Dewi kembali dihadirkan di persidangan kasus korupsi tata kelola timah pada Timah Tbk yang menjerat 21 tersangka termasuk suaminya Harvey Muiz. Dalam persidangan ini, hakim kembali menggali keterangan soal aliran dana yang mengalir deras dari Harvey kepada Sandra Dewi dan pihak-pihak lain. Kita akan bahas dalam fakta-faktanya dalam persidangan. Dalam persidangan kali ini, Sandra Dewi ditanyai hakim soal aliran dana dari rekening Sandra Dewi ke pihak istri dari Suparta yang menjabat sebagai Dirut PT Refine Bank Jatim atau RBT bernama Anggraini.
Sebagai informasi, PT RBT adalah salah satu perusahaan smelter swasta yang mendapatkan proyek kerjasama dengan PT Timah, yang juga diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kedua pihak membenarkan adanya transfer, namun Sandra Dewi menyatakan uang 10 miliar rupiah adalah pinjaman pribadi Suparta kepada pihaknya untuk modal bisnis, dengan bunga 18%. Istri dari Suparta, Anggraini, juga menyatakan uang itu telah dikembalikan dengan skema membayarkan dengan transfer dan tunai beberapa kali. Sebelumnya, jaksa mendakwa adanya aliran dana dari Harvey Muiz ke Sandra Dewi hingga 3,1 miliar rupiah. Jaksa juga menyatakan Harvey memberikan sejumlah barang mewah, termasuk tas mewah dengan berbagai merek. Sehingga Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi. Meskipun pihak Sandra Dewi telah membantah ada kaitan dengan aliran dana dan tas mewah, menurut kuasa hukum Sandra Dewi, semua tas miliknya dibeli dari hasil usaha Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, didakwa menerima cipratan 420 miliar rupiah dari korupsi tata kelola timah. PT Harvey Muiz yang menjadi perpanjangan dari PT RBT disebutkan melakukan kong kali kong dengan PT Timah Tbk untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Harvey disebut memerintahkan para pemilik smelter yang terlibat menyisihkan keuntungan dari usahanya yang kemudian dibagikan untuknya dan tersangka lain. Kejaksaan juga menduga Harvey menyamarkan pemberian uang dengan dialihkan dana CSR. Dari awal hingga saat ini kasus terus bergulir. Kejaksaan telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dengan berbagai perannya. Dari suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kemudian Helena Lim yang disebut jaksa turut membantu Harvey menampung uang hasil korupsi sebesar 30 juta US dollar atau 430 miliar rupiah. Selain itu, turut terlibat juga Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mohtar Riza Pahlevi. Kemudian juga mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM 2015-2022 Bambang Gatot Aryono, hingga PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Amir Syahbani dan Rusbani. Tidak main-main, nilai kerugian negara dalam korupsi di tata kelola timah bernilai fantastis, mencapai 300 triliun rupiah.